Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardan Nurdiansyah dari SMK Mabang. Pada pertemuan modul 3 atau bab 3 kali ini kita akan mencoba membahas networking model. Apa saja sih yang harus dibahas pada modul 3 ini? Nah, di sini kita akan membahas ada konsep, ada TCP/IP model, ada encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan ada oscillator model. Nah, coba kita selanjutnya. Nah, sini kita akan coba membahas konsepnya. Jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi networking model itu dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain ya. Nah, di sini ada untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya untuk aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Lalu di sini ada aturan tersebutlah yang disebut networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini open standard networking models ini yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Jadi di sini ada OSI model dan TCP/IP model. Kalau OSI model itu dari International Organization for Standardization atau bisa disebut ISO ini. Lalu ada TCP/IP model, yaitu dari US Department of Defense atau bisa disingkat jadi DoD. Oke, coba kita lanjut. Masih ada pembahasan konsep ya. Di sini ada before open networking models exist. Jadi each vendor create their own networking model. Lalu dari 1974 ini ada arsitektur network yang dipakai atau disebut SAN gitu. Di sini ada other vendor also create their own networking model. Ini ada di sini before ya. Di sini terus afternya itu open networking model exist. Each vendor use same networking model then can communicate each other. Nah, di sini ada after open networking models exist. Di sini ada vendor satu, bisa disebut TCP/IP, lalu ada IBM, TCP/IP juga, ada vendor 2 TCP/IP. Di sini ada TCP/IP model. Di sini TCP/IP model itu merupakan jenis networking yang saat ini selalu digunakan ya. Lalu ada mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Terus di sini secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network itu TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada TCP/IP original dan TCP/IP update. Nah, di sini berbeda ya. Kalau TCP/IP original itu memakai 4 layer, kalau TCP/IP update itu 5 layer. Nah, di sini ada perbedaannya itu TCP/IP original dan update ya. Di sini kalau yang original application transport internet network access. Kalau yang TCP/IP update itu application transport internet data link dan bicycle. Di sini ada kalau original itu 4 layer, kalau yang update itu 5 layer. Di sini kalau yang original itu tidak ada data link dan bicycle-nya ya. Kalau yang update itu tidak ada network access saja gitu. Nah, di sini kita lanjut, ada TCP/IP application layer ya, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contohnya service dari application layer seperti HTTP, PVP3, SMTP, IMAP, SSH dan sebagainya. HTTP digunakan untuk ketika kita mengatur sebuah web server gitu. Nah, di sini ada misalkan klien ini ingin mengirim HTTP request ke server, lalu server ini akan merespon mengirimkan HTTP respon ke klien. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Masih ada transport layer.
Fungsi dari transport layer ini memberikan application layer, yaitu atau transfer data gitu. Nah, transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Di sini TCP is more reliable. Lalu TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, di sini kalau TCP ini bisa digunakan untuk IP, jadi mensupport letak di mananya error gitu, bisa mengecek letak error di mana gitu. Contohnya di sini itu ada web browser itu bisa kirim ke web server seperti itu, terus bisa di apa yang error gitu bisa dicek gitu. Lalu ada UDP is more pressure. UDP digunakan untuk video streaming games dan yang membutuhkan kecepatan data. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada TCP IP network layer. Di sini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, kalau setiap perangkat jaringan itu memerlukan address yang unik. Addressing merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. Contoh di sini ada topologinya ya. Misal ini PCA dan PCB. PCA itu mempunyai IP address 192.168.1.1. Lalu ada PCB itu mempunyai IP address 192.168.1.2. Nah, kalau IP address itu pastinya itu berbeda ya, tidak mungkin sama. Kalau ingin agar bisa saling berkomunikasi itu IP address-nya harus berbeda. Kalau sama itu pasti tidak akan bisa berkomunikasi antar jaringan gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada IP. Nah, apa sih IP itu? IP itu interest protokol, terdapat dalam network layer ketiga OSI. Lalu ada IP digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Lalu terdapat dua jenis IP address. Lalu di sini ada dua jenis IP address, yaitu ada IP versi 4, pengalaman 32 bit, terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Nah, jadi ini kan 4 blok itu. Di sini ada 8 bit. Yaitu ada 4,294,967,296. Lalu di sini ada IP versi 6, pengalamatan 128 byte terbagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya itu ada 16 byte. Nah, jadi di sini ada 8 blok ya. Lalu ada max hostnya itu 380,282,366,920 dan seterusnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang digunakan pada physical layer. Fitur yang ada di dalam data link ialah FCS atau bisa disebut frame check sequence, yaitu mendeteksi error tanpa recovery. Lalu ada addressing yang digunakan pada data link ialah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, apa yang digunakan untuk penghubung device. Nah, jadi seperti ini ya topologinya. Selain PCI itu apa yang digunakan untuk penghubung device-nya itu. Jadi di sini bertanya gitu, berapa IP-nya, berapa MAC address seperti itu, harus ditambahkan IP-nya supaya agar bisa mengirimkan data atau saling berkomunikasi gitu. Kita lanjut. Ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layernya. Jika decapsulation merupakan kebalikannya dari encapsulation. Di sini ada application, presentation, yaitu ada data, lalu ada transport itu,
data atau segmen header. Network itu ada data dan segmen header, ada paket header. Data link, data segmen header, paket header, ada frame header. Kalau physical itu bits. Nah, jadi semua ini itu akan berkumpul datanya, yaitu jadilah bits gitu, digabungkan gitu. Kita lanjut. OSI model. Untuk saat ini, OSI model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya itu TCP/IP lebih dominan daripada OSI layer. Sebelum networking models ada, setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing karena setiap vendor memiliki komunikasi yang sulit dilakukan gitu. OSI layer ini biasanya dipelajari dan mudah dipahami gitu. Oke, kita lanjut. OSI model, masih ada OSI model. Jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena banyak vendor yang memiliki networking itu sendiri dan mencari cara agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OSI 7 layer. Di sini terdapat 7 lapisan ya. Pada layer OSI model gitu. Ada upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1 sampai 4. Ada lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5 sampai 7. Di sini ada OSI model dan TCP/IP model. Di OSI model yang pertama ada physical, kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentasier, yang ketujuh ada application. Di sini ada TCP/IP model, yaitu ada network access, internet, host to host, proses atau application. Jadi ini adalah perbedaan OSI model dan TCP model ya. Oke. Oke, jadi seperti itu saja pembahasan pada modul 3 atau bab 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.